3 back itu kan di atas kertas. Ya. Kalau kita diserang akhirnya tuh 5 back, di tengah 4 back, di depan 1. Oke? Pada saat kita hanya bermain bertahan, itu tunggu jebol. 사실 첫 경기 대만 경기를 보면 그렇게 뭐 강팀은 아니다는 생각 들지만 Coach Justin kritik formasi 3 back Sintayong di timnas Indonesia, bertahan hanya tunggu jebol. Kita akan kalah dari sisi fisik dan transisi counter kita nggak begitu dapat karena kita kalah di speed dan lain-lain. Pandit sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, punya kritik pedas untuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Coach Justin itu merasa Indonesia tidak cocok bermain dengan 3 back. Di bawah kendali Sintayong, timnas Indonesia acap kali memakai skema 3 back. Beberapa formasi yang dipakai antara lain 3-4-3 dan 3-5-2. Skema ini dipakai pada 2 laga terakhir timnas Indonesia. Pada 2 laga itu, Indonesia kalah dengan skor 5-1 dari Irak dan bermain imbang 1-1 dari Filipina. Nah, Coach Justin memberi kritik tajam atas formasi dan taktik yang dipakai Sintayong pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Timnas Indonesia tidak cocok pakai 3 back. Skuad timnas Indonesia saat berhadapan dengan Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 CPSSI. Menurut Coach Justin, ada alasan mengapa timnas Indonesia tidak cocok dengan skema 3 back. Salah satunya adalah fisik. Skuad Garuda dianggap tidak akan mampu bertahan secara fisik dengan skema bermain 3 back. 3 back itu kan di atas kertas. Kalau kita diserang akhirnya turun 5 back, di tengah 4, di depan 1. Kalau kita mendapatkan bola, transisi, kita butuh banyak ruang yang harus dijangkau, kata Coach Justin di kanal YouTube Hasanis Corner. Fisik kita, Anda tahu sendirilah. Walau di bawah Sintayong sudah meningkat dalam arti biasanya timnas yang kita kenal menit 70 sudah drop. Sekarang mereka bisa mengikuti. Power kita lemah juga. Body juga. Pada saat kita bermain bertahan, itu tunggu jebol, tegasnya. Jadwal timnas Indonesia vs Libya, pemanasan sebelum Piala Asia 2023. Rapat paripurna DPR terima naturalisasi 2 bek kelahiran Belanda untuk timnas Indonesia. Gaya bermain yang cocok untuk timnas Indonesia. Coach Justin lantas memberikan opsi cara bermain untuk timnas Indonesia. Dia menilai skuad Garuda akan lebih cocok jika bermain dengan pressing tinggi. Indonesia tidak boleh memberi ruang pada lawan untuk menyerang. Kalau begitu mainnya bagaimana? Mainnya adalah jangan kasih lawan ruang untuk bermain. Caranya gimana? High press. 6 orang ngepress, 4 orang cover di belakang, kata Coach Justin. Kenapa bisa begitu? Biar mereka dipaksa main long ball. Di mana-mana long ball itu 50-50. Anda bisa menang, Anda bisa kalah. Paling tidak diberi ruang untuk semena-mena bangun serangan seperti lawan Irak, sambungnya. Sintayong memiliki kebiasaan yang menarik. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu kerap berani menerapkan skema menyerang ketika menghadapi tim yang di atas kertas kualitasnya di bawah timnas Indonesia. Acuannya, Sintayong selalu menggunakan formasi 4 back. Entah itu dengan formasi 4-3-3, 4-2-3-1, atau 4-4-2. Pada laga itu Sintayong memasang formasi dasar 4-4-2. Sadil Ramdhani dan Dendi Sulistiawan dipasang sebagai gelandang sayap yang sangat ofensif dan terlihat seolah bermain dengan 4 striker. Hasilnya sangat terasa, timnas Indonesia mampu tampil dominan. Kemenangan dengan skor besar pun bisa diamankan.
Sintayong paling gemar menggunakan formasi 3-5-2 atau 4-4-2. Apalagi saat menghadapi lawan dengan kekuatan yang lebih kuat, formasi ini menjadi yang paling diandalkan ex-pelatih timnas Korea Selatan itu. Dengan formasi 3 back, kedalaman pertahanan Indonesia lebih terjaga. Dua fullback yang memiliki skill dan kecepatan ini juga dapat mobile untuk membantu penyerangan dengan cara overlapping ataupun merapat ke tengah. Seperti yang terlihat di berbagai pertandingan krusial timnas Indonesia, termasuk di laga pamungkas kualifikasi Piala Asia U23 2024 menghadapi Turkmenistan lalu, Indonesia sukses menang dengan skor 2-0. Beberapa formasi lain juga sudah pernah dijajal STY. Seperti formasi 3-4-3, Sintayong mencoba menerapkan formasi 3 back dengan menggunakan formasi 3-4-3. Hal ini terlihat di laga FIFA Matchday September tahun 2022 menghadapi Curaçao. Hasilnya, Indonesia sukses mengalahkan tim peringkat 100 besar dunia itu dengan skor 3-2. Belum lama ini, Sintayong juga mencoba menggunakan formasi 5-4-1. Tepatnya di laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan tanggal 8 September tahun 2023 lalu. Hasilnya, terbukti Indonesia mampu menahan gempuran Turkmenistan dan menang dengan skor 2-0. Pada ajang Piala AFF 2022, Sintayong menggunakan formasi 4-4-2 di laga menghadapi Thailand. Formasi ini terbukti efektif dengan Indonesia yang unggul lebih dulu melalui Mark Klok. Sayang, hanya karena satu kelengahan kecil membuat Thailand dapat membalas dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Tantangan di Piala Asia 2023. Setelah meraih hasil minor pada dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia punya agenda penting pada awal 2024. Asnawi Mangkualam dan kolega akan bermain di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Piala Asia 2023 dimainkan pada Januari tahun 2024 mendatang. Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Secara ranking FIFA, Indonesia punya peringkat paling rendah dibanding negara lain yang berada di grup D.